Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Nurdin, NIM 1931041185. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang konsep perkembangan motorik. Motorik sebagai istilah umum untuk berbagai bentuk perilaku gerak manusia. Psikomotorik khusus digunakan pada domain mengenai perkembangan manusia. Motorik ruang lingkupnya lebih luas daripada psikomotorik. Pengertian perkembangan motorik. 1. Perkembangan motorik adalah suatu perubahan dalam perilaku gerak yang memperlihatkan interaksi dari kematangan makhluk dan lingkungannya. 2. Pada manusia, perkembangan motorik merupakan perubahan kemampuan gerak dari bayi sampai dewasa yang melibatkan berbagai aspek perilaku dan kemampuan gerak. Perbedaan perkembangan, kematangan, dan pertumbuhan. 1. Perkembangan merupakan istilah umum yang merujuk pada kemajuan dan kemunduran hingga akhir hayat. 2. Pertumbuhan merupakan aspek struktural dari perkembangan. 3. Sedangkan kematangan berkaitan dengan perubahan fungsi pada perkembangan manusia. Mengukur pertumbuhan: tinggi badan, berat badan, panjang bagian-bagian tubuh seperti mengukur langsung panjang betis, luas badan, keliling badan terdiri dari kepala, leher, dan lain-lain. Mengukur kematangan. Kematangan adalah kemajuan yang lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif. Mengukur kematangan siswa lebih sering digunakan metode untuk menentukan usia kerangka dengan mengukur sinar X. Mengukur perkembangan motorik dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Metode produk merupakan pendekatan untuk mengukur gerak, hasil akhir, outcome, dan gerak tersebut dianalisis. Metode proses merupakan pendekatan yang berorientasi pada proses dan menekankan pada gerakan itu sendiri. Prinsip perkembangan motorik. 1. Bergantung pada perkembangan otot dan syaraf. 2. Belajar motorik tidak terjadi sebelum anak matang. 3. Mengikuti pola yang diramalkan. 4. Dimungkinkan menentukan norma perkembangan. 5. Urutan perkembangan motorik. 6. Perbedaan individu dalam laju perkembangan motorik. Nilai-nilai dalam perkembangan motorik: pengalaman, hak dan kesempatan beraktivitas, keseimbangan jiwa dan raga, mampu berperan menjadi dirinya sendiri, kesehatan yang baik, katarsis emosional, kemandirian, hiburan diri sendiri, sosialisasi, dan konsep diri. Tujuan dan fungsi perkembangan motorik. Tujuan perkembangan motorik adalah mengkaji proses pentahapan kemampuan gerak, apakah kemampuan gerak individu tersebut sudah sesuai dengan masanya. Fungsi perkembangan motorik adalah penguasaan yang terampil yang tergambar dalam kemampuan menyelesaikan tugas gerak tertentu. Perkembangan motorik, hubungannya dengan perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif dan perkembangan motorik secara konstan berinteraksi. Perkembangan kognitif lebih kuat bergantung pada kemampuan intelektual. Piaget dapat mengkategorikan perilaku ke dalam 4 tahap perkembangan, yaitu sensomotorik lahir sampai dengan 2 tahun, preoperasional 2 tahun sampai dengan 8 tahun, konkret operasional 8 tahun sampai dengan 11 tahun, dan yang terakhir yaitu format operasional 11 tahun sampai dengan 12 tahun. Menurut Piaget, perkembangan kognitif terjadi melalui sesuatu yang dia sebut dengan adaptasi. Tahap sensomotorik dan perkembangan. Pada tahap sensomotorik, Piaget menggambarkan seperti berpikir melalui gerak tubuh. Menurut Piaget, gerak selalu berhubungan dengan proses berpikir pada tahap sensori motor. Pengetahuan dan berpikir muncul sebagai hasil atau akibat dari perilaku yang terjadi melalui gerak tubuh. Pada masa ini, anak tengah beradaptasi dengan lingkungan dengan banyak menggunakan gerak refleksi seperti menggerakkan jari tangan, menendangkan kaki, menangis, dan bentuk aktivitas refleks lainnya. Tahapan operasional dan perkembangan motorik. Pada tahap ini,
Piaget memberikan penekanan berupa batasan usia dan kemampuan. Terkait dengan perkembangan motorik, pada tahap profesional, anak sudah mulai dengan melakukan berbagai bentuk gerak dasar yang dibutuhkan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memberikan latihan keterampilan gerak agar terjadi proses percepatan dalam hal kemampuan geraknya. Tahapan konkret operasional dan perkembangan motorik. 1. Karakteristik umum dari tahapan konkret operasional adalah bertambahnya kemampuan dari variabel. 2. Pada masa ini anak sedang memasuki periode transisi dalam aspek gerak dan gerak yang dapat dikembangkan sudah pada peningkatan keterampilan. Formal operasional dan perkembangan motorik. 1. Tahap ini merupakan kemampuan untuk mempertimbangkan ide-ide yang tidak didasarkan pada realita. 2. Pada masa ini, gerak yang dapat dikembangkan mengarah pada pencabangan olahraga. Aspek perkembangan motorik dan hubungannya dengan aspek fisik dan intelektual anak. Perkembangan motorik adalah proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang anak. Pada dasarnya, perkembangan ini berkembang sejalan dengan kematangan saraf dan otot anak, sehingga setiap gerakan sesederhana apapun adalah merupakan hasil pola interaksi yang kompleks dari berbagai bagian dan sistem dalam tubuh yang dikontrol oleh otak. Motorik anak, keterampilan atau gerak dasar seperti berjalan, berlari, melompat, naik turun tangga. Keterampilan motorik halus atau keterampilan manipulasi seperti menulis, menggambar, memotong, melempar, dan menangkap bola, serta memainkan benda-benda atau alat bermain. Pengaruh perkembangan motorik. 1. Melalui keterampilan motorik, anak dapat menghibur dirinya dan memperoleh perasaan senang. Melalui keterampilan motorik, anak dapat beranjak dari kondisi tidak berdaya pada bulan-bulan pertama dalam kehidupannya. 3. Melalui perkembangan motorik, anak dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya sekolah. Perkembangan motorik sangat penting bagi perkembangan self-concept atau kepribadian anak. Tahapan perkembangan motorik anak. Perkembangan 3 tahun, perkembangan 4 tahun, dan perkembangan 5 tahun. Perkembangan 3 tahun yaitu berdiri di atas salah satu kaki selama 5-10 detik, menaiki dan menuruni tangga, berlari berputar-putar tanpa kendala, menendang bola, dan lain-lain. Perkembangan 4 tahun, berdiri di atas satu kaki selama 10 detik, lomba lari, melompat ke depan 10 kali, berguling ke depan, menggambar sesuatu yang berarti bagi anak tersebut. Perkembangan 5 tahun, berdiri di atas yang lainnya selama 10 detik, melompat 2 meter dengan salah satu kaki, menulis masa depan, mewarnai dengan garis-garis. Hal yang dilakukan untuk menstimulasi perkembangan motorik anak, yaitu memberikan kesempatan belajar anak untuk mempelajari kemampuan motoriknya, memberikan kesempatan mencoba seluas-luasnya agar ia bisa menguasai kemampuan motoriknya. 3. Memberikan contoh yang baik, memberikan bimbingan, karena menurut tanpa bimbingan tak akan mendapatkan hasil optimal. Penggunaan KMS yang bisa memantau perkembangan anak. Stimulasi untuk mengoptimalkan perkembangan anak. Dasar-dasar keterampilan untuk menulis dan menggambar, keterampilan berolahraga, gerakan-gerakan permainan, gerakan-gerakan ibadah sholat. Sekelompok pakar perkembangan motorik memunculkan sebuah definisi mengenai perkembangan motorik, yaitu sebagai perubahan dalam perilaku gerak yang merefleksikan interaksi dari kematangan organisme dan lingkungannya. Definisi ini diyakinkan masih melahirkan 2 pandangan yang berbeda. 1. Perkembangan motorik lebih memperhatikan pada gerak yang dihasilkan. 2. Kelompok lainnya memandang bahwa perkembangan motorik lebih menekankan pada proses gerak. Konsep utama perkembangan motorik. 1. Sequential. Setiap perkembangan motorik itu bertahap dan memiliki tahapan yang sama, walaupun terdapat individual difference. Bila terdapat tahapan yang terlewati, harus waspada. 2. Arah perkembangan. Perkembangan terjadi dari kepala dan berakhir di kaki. Struktur ini dapat dipisahkan, gerakan pada satu area akan mempengaruhi gerak lainnya.
Mobilitas dan stabilitas, gerakan yang terkontrol. Mobilitas dan stabilitas, gerakan yang terkontrol terjadi karena adanya mobilitas dan stabilitas. Sensasi, informasi sensori memiliki peran penting dalam mengatur gerakan informasi sensori dari visual, somatosensori, dan vestibular akan memberikan isyarat tubuh. Pertumbuhan dan perkembangan kemampuan fisik motorik anak akan mempengaruhi cara anak memandang dirinya sendiri dengan orang lain. Perkembangan fisik motorik yang sehat dan optimal yang akan membuat anak menjadi lebih percaya diri dan berani tampil di depan umum. Rangkumannya yaitu, motorik anak perlu dilatih agar dapat berkembang dengan baik. Perkembangan anak berhubungan dengan kondisi fisik dan intelektual anak. Faktor gizi, pola pengasuhan anak, dan lingkungan ikut berperan dalam perkembangan motorik anak. Perkembangan motorik anak berlangsung secara bertahap, tapi memiliki alur kecepatan perkembangan yang berbeda pada setiap anak. Perkembangan motorik hubungannya dengan perkembangan kognitif. Perkembangan yaitu istilah umum yang merujuk pada kemajuan dan kemunduran yang terjadi hingga akhir ayatnya. Pertumbuhan merupakan aspek struktural dari perkembangan. Kematangan yaitu berkaitan dengan perubahan fungsi pada perkembangan manusia. Tahapan konkret operasional dan perkembangan motorik: 1. Pengalaman, 2. Hak dan kesempatan beraktivitas, 3. Keseimbangan jiwa, dan 4. Keseimbangan jiwa dan raga. Itulah tadi presentasi dari saya.